Pada musim panas tahun 1914, sebuah tembakan meletus di Sarajevo. Sasarannya adalah Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria. Dalam catatan sejarah resmi, peristiwa ini menjadi percikan api yang menyalakan Perang Dunia Pertama. Namun, dalam sudut pandang lain, peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Ia menjadi pintu masuk menuju tahap berikutnya dari sebuah rencana yang lebih besar. Sebuah rencana yang bergerak perlahan di balik krisis, di balik perang, dan di balik kekacauan dunia. Mereka yang berada di balik pembunuhan itu tidak hanya merancang kematian seorang tokoh. Mereka juga meninggalkan jejak yang mengarah ke Rusia. Ketegangan pun meningkat, aliansi mulai bergerak. Kerajaan-kerajaan tua saling curiga, dan dunia perlahan ditarik masuk ke dalam perang besar. Perang Dunia Pertama mengubah segalanya. Kekaisaran runtuh, Eropa berdarah, dan salah satu kekuatan besar dunia Islam, Kesultanan Ottoman, mulai tercerai-berai. Namun, di balik kehancuran itu, ada arah yang lebih jauh. Sebuah jalan yang mulai terbuka menuju wilayah yang sejak lama memiliki arti khusus dalam sejarah. Palestina, Yerusalem, dan wilayah sekitarnya. Bagi sebagian pihak, ini disebut pembebasan. Namun bagi yang lain, ini adalah awal dari babak panjang perebutan wilayah, kuasa, dan identitas. Waktu berlalu, hampir 1 abad kemudian, dunia kembali diguncangkan. Tanggal 11 September 2001, langit Amerika berubah menjadi layar horor global. Pesawat-pesawat menabrak gedung. Api, debu, dan kepanikan memenuhi New York dan Washington. Dunia menyaksikan, dan dunia berubah. Namun dalam narasi ini, peristiwa itu bukan hanya tragedi. Ia menjadi gerbang menuju tahap berikutnya. Jika Sarajevo membuka jalan menuju Perang Dunia Pertama, maka 9/11 membuka jalan menuju perang baru. Perang melawan terorisme. Kali ini, jejak yang ditinggalkan berbeda. Ia tidak mengarah ke Rusia. Ia mengarah ke Arab dan Muslim. Dunia merespons dengan cepat. Ketakutan menyebar. Istilah terorisme menjadi pusat dalam politik global. Dan perang pun dimulai. Afghanistan menjadi sasaran pertama, kemudian Irak. Setelah itu, konflik di Timur Tengah semakin meluas. Lebanon, Gaza, Suriah, dan wilayah lain yang terus berada dalam ketegangan. Namun jika dilihat lebih dalam, perang-perang ini tidak hanya berbicara tentang keamanan, tidak hanya tentang balasan, dan tidak hanya tentang memburu pelaku. Ia berbicara tentang arah, tentang kendali. Kendali atas wilayah, kendali atas sumber daya, kendali atas energi. Dan pada akhirnya, kendali atas sistem dunia. Karena siapa yang menguasai energi, menguasai pergerakan negara. Siapa yang menguasai perang, menguasai rasa takut. Dan siapa yang menguasai rasa takut, dapat membentuk aturan baru. Di titik ini, perang tidak lagi terbatas pada medan tempur. Ia masuk ke kehidupan sehari-hari, ke bandara, ke perbatasan, ke sistem keamanan, ke hukum internasional, dan bahkan ke dalam sistem keuangan. Atas nama keamanan, pengawasan meningkat. Atas nama melawan teror, akses dapat dibatasi. Transaksi dapat dilacak, aset dapat dibekukan, dan siapapun dapat ditentukan sebagai ancaman. Kemudian muncul satu perubahan besar. Uang mulai berubah bentuk. Dari fisik menjadi digital. Sistem keuangan global bergeser menuju sesuatu yang baru. Sebuah sistem yang tidak hanya menyimpan nilai, tetapi juga mengendalikan akses. Dalam sistem seperti ini, seseorang tidak perlu dipenjara. Cukup tandai dia. Cukup batasi aksesnya. Cukup putuskan hubungannya dari sistem, dan ia akan terputus dari dunia. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak bisa bergerak, tidak bisa bertahan. Disinilah dunia memasuki fase baru. Tahap kedua mencapai puncaknya, dan tahap berikutnya
perlahan mulai terbuka. Dari Sarajevo ke New York, dari Perang Dunia ke perang melawan teror, dari runtuhnya Kekaisaran Lama, kelahiran sistem kontrol baru. Semua ini digambarkan sebagai bagian dari satu garis panjang. Sejarah yang tidak bergerak secara acak, melainkan mengikuti arah tertentu. Dan pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang memulai peristiwa itu, tapi siapa yang paling diuntungkan ketika dunia terbakar.